Parasetamol merupakan obat yang paling umum dan paling mudah untuk ditemui. Karena alasan itu pula, parasetamol merupakan penyebab utama dari overdosis obat. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang terjadi dalam tubuh ketika kita mengkonsumsi parasetamol secara berlebihan? Bagaimana cara untuk mengurangi efek sampingnya? Dan berapa banyak parasetamol yang boleh kita konsumsi tiap harinya? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemancer. Di pandemi COVID-19 ini, parasetamol merupakan salah satu jenis obat yang paling banyak digunakan untuk melawan gejala COVID-19. Parasetamol ampuh dalam mengurangi nyeri dan sakit, serta dapat menurunkan demam. Tidak jarang juga kita melihat kalau parasetamol ditambahkan di obat-obatan lainnya. Maka tidak heran parasetamol merupakan obat yang paling sering dikonsumsi secara berlebihan, baik sengaja maupun tidak. Dalam dosis normal, parasetamol aman untuk dikonsumsi dan tidak memiliki efek samping yang serius. Dalam 24 jam, orang dewasa boleh mengkonsumsi hingga 4 kali 1000 mg parasetamol. Mengkonsumsi parasetamol di atas dosis tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ hati. Seperti obat oral pada umumnya, parasetamol masuk melalui mulut, melewati lambung, dan diserap dinding usus kecil menuju peredaran darah. Setelah melakukan fungsinya, parasetamol perlu dinetralisir oleh tubuh sebelum dikeluarkan. Nah, proses ini terjadi di hati. Sebagai produk dari reaksi netralisasi ini, terbentuklah senyawa N-asetil parabenzoquinone-imin atau NAFPI yang bersifat racun bagi sel hati. Kabar baiknya, di dalam hati terkandung senyawa glutathione yang dapat menetralkan senyawa NAFPI tersebut. Dalam kasus overdosis parasetamol, jumlah glutathione di dalam hati tidak cukup untuk menetralkan senyawa NAFPI, sehingga senyawa NAFPI menumpuk dan merusak sel hati. Seringkali overdosis parasetamol terjadi karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Apalagi ketika seseorang mengkonsumsi parasetamol dan obat lain yang juga mengandung parasetamol secara bersamaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami gejala dari overdosis parasetamol. Dalam beberapa jam pertama, gejala yang akan dirasakan adalah mual dan muntah-muntah. Setelah 24 jam, muncul rasa sakit di organ hati, yaitu di belakang rusuk kanan, serta kulit dan bola mata menjadi kuning. Selain itu, kerja otak dapat terganggu sehingga seseorang mengalami disorientasi dan kebingungan. Kerja ginjal terganggu sehingga jumlah urin berkurang. Gula darah mengalami penurunan, serta nafas menjadi lebih cepat akibat penumpukan asam di darah. Jika kita mengalami atau menemui seseorang yang mengalami overdosis parasetamol, penting sekali untuk segera mencari pertolongan. Karena perbedaan beberapa jam saja dapat menentukan apakah organ hati dapat diselamatkan atau tidak. Di rumah sakit ada 2 macam penanganan yang akan diberikan, tergantung kapan overdosis parasetamol terjadi. Jika overdosis terjadi kurang dari 2 jam yang lalu, pasien akan diberikan arang aktif agar sebagian besar parasetamol yang dikonsumsi terserap ke dalam arang aktif, sehingga tidak semuanya masuk ke dalam tubuh. Jika overdosis telah terjadi lebih dari 2 jam, peserta akan diberi senyawa asetilsistein baik secara oral maupun secara intravena atau disuntik. Senyawa asetilsistein yang diberikan akan membantu tubuh dalam meningkatkan jumlah glutathione yang berfungsi untuk menetralisir senyawa NAFPI. Penanganan asetilsistein paling efektif jika dilakukan kurang dari 8 jam sejak overdosis terjadi. Namun tetap memberikan dampak positif jika dilakukan selambat-lambatnya 48 jam sejak overdosis terjadi. Jika penanganan yang diberikan tidak berhasil atau sudah terlambat, maka pasien akan mengalami gagal organ hati dan memerlukan transplantasi organ hati. Sebagai penutup, parasetamol sebagai obat yang paling sering diandalkan juga merupakan obat yang paling sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, penting untuk membaca dosis penggunaan tiap obat yang kita konsumsi. Jangan mencampur obat tanpa konsultasi dengan dokter. Jangan minum alkohol ketika mengkonsumsi obat, karena dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Serta yang paling penting, jaga kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Tahukah kalian, kalau semakin hari, semakin banyak bakteri yang kebal terhadap antibiotik? Klik di sini untuk penjelasan lebih lanjut tentang resistensi antibiotik. Atau klik di sini untuk video tentang obat COVID-19.